Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Jamaah Masjid Muhammad Ramadan, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam masjid yang mulia ini dalam rangka bertafakuh fiddin, yang mana insya Allah malam ini kita akan membahas tentang bab al-witr. Sebelum kita memulai bab tentang witr ini, mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita pecahkan malam ini. Yang pertama adalah hal yajuzu an-naflu ba'dal witr wal yukarrar al-witr. Apakah boleh melakukan sholat sunnah setelah sholat witir, dan apakah witirnya diulang kembali? Ini pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, hal yustaratu an yusbaqa al-witru bi sholati syafa'. Apakah disyaratkan kalau kita salat witir itu harus didahului dengan salat yang genap? Ini pertanyaan kedua. Kemudian terkait dengan kunut witir, hal yajuzu taghanni bi du'an kunut. Ya. Terkait dengan kunut witir, apakah boleh melakukan bacaan doa kunut? Ya. Yang qadarullah mungkin di masjid kita belum dibiasakan membaca kunut witir. Yang mana apabila kita membuka YouTube atau mungkin Facebook, apabila di masjid-masjid Al-Haram atau Nabawi, di sana dibacakan kunut witir pada 15 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada 3 pertanyaan yang akan kita bahas insyaallah malam ini berkaitan dengan pembahasan tema sholat witir. Kita masuk pada hadis pertama. Al-hadisul hadi wal ishruna ba'dal mi'ah. Hadis ke 121 dari kitab Umdatul Ahkam. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala berkata, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, beliau mengatakan, sa'ala rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal mimbar. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau di atas mimbar. Pertanyaan orang tersebut adalah, ma tara fi salatil lail? Apa pendapatmu tentang salat malam? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, masna masna, 2 rakaat. Fa idza khasya ahadukum subha shalla wahidatan. Apabila salah seorang dari kalian khawatir segera menjumpai salat subuh, maka hendaknya dia salat 1 rakaat.
Fa'autarat lahu ma shalla. Sehingga dia melakukan witir ya, sebagai penutup apa yang sudah dia kerjakan dari sholatnya. Wa annahu kana yaqul, dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Jadikan akhir salat kalian dari salat malam adalah salat yang ganjil atau salat witir. Mufradat asing dari hadis ini yang pertama adalah masna-masna. Kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam rahimahullah ta'ala mengatakan arti masna-masna adalah ta'kidul lafzi, sebagai penekanan secara lafaz. La liqasdi tikrar, bukan maksudnya mengulang dua rakaat. Ya, dua rakaat ini pengulangan lafaz sini adalah sebagai penekanan. Bahwasanya salat malam adalah benar-benar dilakukan dengan dua rakaat. Fa inna dzalika mustafadun minas sighah, dan ini bisa diambil faidahnya dari tekstual hadis ini, yaitu isnataini atau dua rakaat. Wa huwa ghairu munsharif lil adli wal wasfiyah, yaitu masna di sini adalah ghairu munsharif, tidak bertanwin. Maksudnya adalah lil adli wal wasfiyah. Lil adli maksudnya perubahan, at-tanaqqul minal isnataini ilal masna, karena mensifati sifat salat ya. As-shalah masna-masna. Adapun apabila menyifati sesuatu yang mudzakkar secara lafaz, maka isnatain atau isnatain dua. Jadi lil adli wal wasfiyah, bagi yang membawa bukunya, maka adli di sini bukan untuk keadilan, bukan, tapi untuk perubahan. Lil adli artinya adalah li tasarruf. Qala Zamakhsyari rahimahullah taala, Imam Az-Zamakhsyari mengatakan wa i'adatu masna lil mubalaghah fit ta'kid. Pengulangan kata masna dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam adalah untuk penekanan, untuk mubalaghah fit ta'kid, untuk benar-benar menekankan bahwasanya salat malam adalah dua rakaat dengan dua rakaat salam. Bukan hanya dua kali ya, nanti kalau demikian maknanya berarti salat malam hanya 4 rakaat. Kemudian wal witru bi kasrir ra au fathiha. Kemudian witr boleh dibaca al witru atau al watru, sebagaimana dalam surat Al-Fajr wasyaf'i wal watr, demi malam-malam ganjil dan genap dan ganjil. Kemudian makna global dari hadis ini, kata Syekh Abdullah Al-Basam, bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beliau berkhutbah di atas mimbar, bertanya tentang jumlah rakaat salat malam, sehingga ada banyak ulama yang menyimpulkan bahwasanya ini bukan pembatasan. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, makana fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan ala 11 rakaatan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menambah dan tidak mengurangi baik dalam Ramadan maupun di luar Ramadan atas 11 rakaat dalam salat malam. Sehingga para ulama berdasarkan hadis ini ya, bahwasanya salatul lail masna-masna adalah bukan sebagai pembatasan hanya 11 rakaat. Karena di sini lelaki yang bertanya kepada Rasulullah SAW tersebut adalah menanyakan tentang jumlah rakaat. Mataro fi salatil lail. Apa pendapatmu tentang
salat malam. Wal faslu fiha awil wasl, baik dipisah dengan salam ataukah tidak. Famin hirsihi sallallahu alaihi wasallam ala naf'in nasi wa nashril ilmi fihim ajabahu wa huwa fi dzalikal makan. Maka karena semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberi manfaat kepada masyarakat dan untuk menyebarkan ilmu terhadap mereka, maka beliau menjawab pertanyaan lelaki tersebut padahal beliau belum turun dari mimbar. Maka seakan-akan beliau mengatakan sholatul lail masna masna yusallimu min kulli raka'ataini. Salat malam adalah dua rakaat yang mana salam di setiap dua rakaatnya. Fa idza khasyal musalli tulu'al subhi shalla raka'atan wahidatan fa utirat lahu ma shalla qablaha minal lail. Apabila seorang yang salat khawatir sudah muncul fajar, maka hendaknya dia sholat satu rakaat untuk menutup sholat-sholat yang dia lakukan sebelumnya sebagai penggenap, sebagai pelengkap. Bukan penggenap, kalau penggenap nanti dipahami lawan ganjil ya. Tapi sebagai pelengkap apa yang sudah dia kerjakan dari sholat malam. Walikaunil witri khatimata salatil laili, seakan-akan bahwasanya witir adalah penutup dari salat malam. Fal ahsanu an yakuna salatu akhir lail hiyal witr. Maka yang paling baik bagi seseorang ketika salat malam adalah ditutup dengan witir di akhir malam. Ikhtilaf ulama atas hadis ini. Zahir hadis ini membawa konsekuensi tidak adanya penambahan adanya salat nafilah setelah salat witir. Tidak adanya penambahan wa adami naqs anhuma, dan tidak ada pula pengurangan atas salat nafilah di dalam salat witir, yaitu apakah boleh kurang dari 2 rakaat ataukah tidak. Karena kadar ibadah adalah amrun yaghlibu alaihi at-ta'abbud. Masalah ibadah adalah yang umumnya dijadikan sebagai pembiasaan ibadah. Fa sholatu amruha tauqifi. Adapun salat adalah masalah yang tauqifi. Tauqifi adalah menunggu dalil perintah, bukan menunggu dalil larangan. La yutajawazu fiha ma aradahu syar'u, sehingga tidak boleh melampaui apa yang ada di dalam syariat. Misalnya disebutkan sholat malam adalah 2-2, maka seakan-akan tidak boleh melakukan sholat lebih dari 2 rakaat dengan 1 salam. Misalkan 3 rakaat sekaligus, 5 rakaat sekaligus, atau justru sebaliknya, tidak boleh melakukan salat dengan 1 salam kurang dari 2 rakaat. Ini yang tergambar awalnya pada hadis ini. Walakin warada anal witro qad yakunu bi rakaatin wahidatin lam yasbiqha syai'un. Akan tetapi terdapat dalil bahasanya witir boleh dilakukan kurang dari 1 rakaat. Kurang dari 2 rakaat. Salat malam maksudnya. Walaupun di sini disebutkan witir ya. Witir harus minimal 1 rakaat. Faqad rawal arba'atu ila Tirmidzi wa shahahul Hakim wa Ibnu Hibban min hadis Abi Ayyub anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Yang diriwayatkan dari imam yang 4 kecuali Tirmidzi, itu siapa? Kalau yang disebut imam 4, berarti Abu Dawud, Ibnu Majah, dan An-Nasa'i. Jadi di sini At-Tirmidzi tidak ikut serta meriwayatkan hadis Abu Ayyub ini.
Meriwayatkan secara marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al." Siapa yang suka untuk witir 5 rakaat maka silakan melakukan. Wa man ahabba an yutira bi salasin falyaf'al. Barang siapa yang suka untuk melakukan witir 3 rakaat maka silakan kerjakan. Wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al. Dan siapa yang suka salat witir dengan 1 rakaat maka kerjakanlah. Dan Al-Imam An-Nasa'i menguatkan bahwasanya hadis ini adalah mauquf. Mauquf ini adalah ucapan Abu Ayyub Al-Ansari, bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sahih dari jamaah kalangan para sahabat bahwasanya mereka warid atau valid melakukan salat witir dengan 1 rakaat, lam yataqaddamha salatu syafi', yang tidak didahului oleh salat-salat yang genap. Maka ini adalah taksis atau pengkhususan dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ini. Jadi boleh melakukan salat kurang dari 2 rakaat ataukah lebih dari 2 rakaat dengan 1 salam. Amal iktisar ala rakaatin wahidatin fin nafilah fi ghairil witri, adapun mencukupkan 1 rakaat untuk salat nafilah selain salat witir, maka ada riwayat dari Ahmad yang mana di dalam riwayat tersebut alati 'alaiha al-madhhabu hiya al-jawaz, yang mana riwayat dalam riwayat ini ada pendapat yang membolehkan, yaitu salat 1 rakaat selain witir yang 1 rakaat. Adapun riwayat yang lain maka melarang melakukan salat sunnah selain witir yang jumlah rakaatnya adalah 1. Wa hadza dhahirun ma yarahu al-Kharaqi. Dan inilah yang nampak dari yang diriwayatkan oleh Imam Al-Kharaqi. Dan dikuatkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni dengan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, salatul lail masna masna. Nanti akan kita bahas lebih panjang insyaallah. Adapun lebih dari 2 rakaat dengan 1 salam, fa'al witri minal laili jaa fi sahihain hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, maka terhadap salat witir pada saat malam terdapat hadis yang datang dari Aisyah, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi khamsin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat witir dengan 5 rakaat. Maksudnya 5 rakaat 1 salam. La yajlisu fi syai'in illa fi akhirihinna. Beliau tidak duduk untuk tasyahud melainkan di akhir rakaat. Jadi 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, bangkit terus ke rakaat kelima. Baru rakaat terakhir beliau sallallahu alaihi wasallam tasyahud akhir. Wa akhraja ashabus sunan min hadis Ibnu Umar, dan para pemilik kitab sunan yang berapa? 4 tadi termasuk Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul laili wan nahari masna masna." Salat malam dan siang, maksudnya salat sunnah, adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Akan tetapi As-Sanani rahimahullah ta'ala mengatakan aksarul a'immah a'allu ziyadatan nahar. Kebanyakan para imam hadis mencacati hadis ini dengan adanya tambahan siang. Bukan salatul lail wan nahar, di sini an-naharnya adalah riwayat yang lemah. Dan Imam Nasa'i menghukumi atas perawinya adalah annahu akhta' fiha, keliru dalam mengucapkan lafaz siang ya, an-nahar di hadis tersebut. Adapun tambahan dalam salat yang dilakukan siang hari untuk lebih dari 2 rakaat adalah
sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli inda zawali syamsi arba'an summa arba'an, akhrajat Tirmidzi. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat ketika selesai dari zawalnya matahari, yaitu sudah masuk waktu zuhur, beliau melakukannya dengan 4 rakaat. Adapun pendapat para a'immah, maka Imam Ahmad membolehkan tambahan di dalam salat nafilah ila arba'il hadal hadis, sampai 4 rakaat berdasarkan hadis ini. Adapun Syafi'i ajaza ziyadah bila haddin. Jadi Imam Ahmad membolehkan 4 rakaat setelah sholat witir. Adapun Syafi'i menyatakan bahwasanya sholat witir tanpa ada batasan. Wa Malikun lam yujiz ziyadah ala raka'ataini amalan bi hadis sholatul lail masna. Adapun Imam Malik tidak membolehkan tambahan sholat malam itu lebih dari 2 rakaat dengan 1 salam. Maka yang benar wallahu taala alam adalah pendapatnya Imam Syafi'i dalam hal ini, yaitu tidak dibatasi sampai 4 rakaat. Ya, nanti akan disampaikan dalam hadis Aisyah, yang mana Rasulullah SAW pernah sholat lebih dari ya tadi 5 rakaat dengan 1 salam, bahkan ada 7 dan 9. Dan para ulama telah bersepakat dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha alladzi fi sahihain wa hadis Ibnu Umar al-warid fi sahihain wa dzalika bil fasli baina kulli rak'ataini bi tasyahhud wa salam. Bahwasanya itu dengan memisahkan di antara 2 rakaat dengan tasyahud dan salam. Wa yajuzu ziyada ilal qadril warid faqat, dan boleh menambah dari 2 rakaat dengan kadar yang sudah disebutkan dalam hadis, yaitu boleh 3 rakaat 1 salam dan seterusnya. Faidah dari hadis ini, yastadillu bihi ala anna salatal lail rak'ataini. Di kata-kata selanjutnya itu kurang tepat ya, bila ziyadah wala nuqsan. Ini yang dengan pegang terjemahannya atau fotokopinya, maka bila ziyadah wala nuqsan adalah sudah dikoreksi sendiri oleh Syekh Abdullah Al-Basam. Jadi boleh dengan tambahan bahkan dengan pengurangan. Yang kedua, annal witro yakunu akhir salatil lail liman wasiqa min nafsihi bil qiyam. Pelaksanaan salat witir adalah di akhir malam bagi yang percaya diri untuk bisa bangun di akhir malam sebelum subuh. Yang ketiga, inna waqtal witri yantahi bi tulu'il fajr. Bahwasanya waktu witir adalah berakhir dengan munculnya fajar, yaitu masuknya waktu subuh. Yang keempat, al-afdalu annal witra yakunu ba'da salati syafa'. Yang utama, witir dilakukan setelah salat yang genap. Fataqdimu syafa'in qabla al-witri huwa sunnah. Mendahulukan salat-salat genap sebelum witir adalah sunnah. Walaupun boleh kita witir di awal malam, lalu salat genapnya adalah di akhir malam, tidak masalah. Tapi yang afdal, yang utama adalah mengakhirkan salat witirnya. Wal-iqtisaru fil witri ala rak'atin wahidah lam yataqaddamha syafa'un jaiz. Dan mencukupkan salat witir hanya dengan 1 rakaat yang mana tidak didahului oleh salat yang genap, maka ini boleh. Sebagaimana hadis Abu Ayyub secara marfu', man syaa autara bi wahidah. Bagi yang mau maka dia witir dengan 1 rakaat.
Kemudian yang kelima, ijabatu sa'il ala masyhadi minan nasi li ta'mimil faidah. Bolehnya menjawab pertanyaan yang mana pertanyaan tersebut disaksikan oleh orang lain, ya, menjawab pertanyaan tersebut agar faedahnya bisa merata, ya, dirasakan atau bisa diambil faedahnya orang yang tidak bertanya. Sebagaimana yang biasa kita lakukan di majelis. Yang keenam, istihbabul witr. Disunahkannya salat witir, walaupun ada yang mengatakan wajib. Akan tetapi yang rajih adalah tidak wajib. Lakinnahu min afdalit at-tatawwu'at li kasratin nususi fil amri bihi wa fadlihi afan. Berdasarkan banyaknya nas yang memerintahkan dan menyebutkan keutamanya. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yatrukhu fi hadarin wala safarin. Dan berdasarkan sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau tidak meninggalkan salat witir baik dalam keadaan mukim maupun ketika safar. Sehingga sangat ditekankan walaupun ketika kita salat berat sekalipun hendaknya kita sempatkan walaupun hanya dalam satu rakaat. Hadis berikutnya, hadis ke-122 dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan min kullil laili qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalil lail wa awsatihi wa akhirih. Pada setiap malam kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat witir di awal malam, kadang di pertengahan malam, dan kadang pula dilakukan di akhir malam. Fantaha witruhu ila sahar, dan beliau menyelesaikan witirnya sampai waktu sahur. Maka makna umum dari hadis ini bahwasanya waktu witir itu masuk minal faraghi minas salatil isya, ya, setelah selesai dari salat isya, wa yantahi bitulu'il fajr, dan selesai dengan masuknya waktu subuh. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam qad awtara awwalal lail wa awsatahu wa akhirahu. Terkadang beliau salat witir di awal malam, di pertengahan malam, dan kadang di akhir malam. Walikauni iqaihi fi akhir lail afdal. Akan tetapi pelaksanaannya di akhir malam adalah lebih utama. Istaqarra witruhu fi sahar yahtima bihi salatul lail. Yang mana pelaksanaan di akhir malam adalah ketika menjelang waktu sahur untuk menutup salat-salat yang dilakukan sebelumnya. Maka berdasarkan dengan hadis kedua ini disimpulkan bahwasanya dibolehkan salat witir di 3 waktu tersebut, ya, di awal malam, yaitu di setelah waktu salat isya, ya, misalkan kita salat setengah 8, maka setelah salat ba'da isya bisa langsung salat witir. Atau di pertengahannya, ya, sekitar jam 11-an, atau di akhir malam, ya, dimulai dari sekitar jam 1, sepertiga malam terakhir. Yang kedua, anal afdal an yakuna witruhu fi akhir lail liman wasiqa min nafsihi bil qiyam. Ini sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis pertama, yang afdal mengerjakan witir adalah di akhir malam. Kemudian ada perbedaan pendapat di kalangan ulama anibtida'a waqtihi ba'da salatil isya. Bahwasanya di sini ada kesepakatan di kalangan para ulama bahwasanya mulainya waktu witir adalah setelah dilakukan salat isya. Akan tetapi mereka berpendapat kapan berakhirnya waktu salat witir.
Maka Al-Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan riwayat dari Ahmad menyebutkan bahwasanya akhir waktu sholat witir adalah dengan masuknya waktu sholat subuh. Adapun pendapat Imam Ahmad yang lain yang masyhur menyatakan bahwasanya berakhirnya sholat witir adalah yantahi bitulu'il fajr. Saya ulang, pendapat pertama, berakhirnya sholat witir adalah dengan sholat subuh. Jadi apabila walaupun belum masuk waktu subuh, misalkan waktu subuh 4:30, jadi dengan sholat subuhnya adalah jam 5:15. Nah, sambil menunggu iqamat, maka ketika antum belum sholat witir, bagi pendapat pertama ini adalah boleh melakukan sholat witir di sela-sela adzan tersebut, antara adzan dan iqamat. Ini pendapat pertama. Adapun kedua adalah yantahi bitulu'il fajr. Adapun pendapat kedua yang masyhur dari pendapat Ahmad adalah selesai dengan masuknya waktu sholat subuh. Jadi misalnya kan sudah mendengar adzan, maka berakhir pula waktu ada, waktu tunai dari sholat witir. Dan ini yang dipegang oleh kalangan Hanabilah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Kalangan Hambali baik yang mutaqaddim maupun yang mutaakhirin. Kata Ibnu Qudamah, innahu yakunu ba'dal fajri qadha. Bahwasanya pelaksanaan setelah masuknya waktu sholat subuh adalah masuk kategori qadha, yaitu qadha ketika dia memang belum mampu melaksanakannya sebelum adzan subuh. Boleh, tetapi niatnya adalah qadha, bukan niat adaan lillahi ta'ala. Wa mimman dhaba ila hadza Sahih Abi Hanifah. Dan di antara yang berpendapat dengan pendapat ini, dengan pendapat yang masyhur atau terkenal dari pendapatnya Ahmad adalah dua murid dari Abu Hanifah, yaitu siapa? Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan. Was-Tsauri dan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dan Imam Ibnu Taimiyah mengatakan man nama an salati witrihi yusallihi ma baina tulu'il fajri wa salati subhi. Siapa yang tertidur dari salat witir, maka hendaknya dia mengerjakannya setelah masuknya waktu subuh dan sebelum salat subuh. Ya, jadi di sela-sela azan dan iqamah. Kama fa'ala dzalika Ibnu Umar wa Aisyah wa ghairuhuma. Sebagaimana hal ini pernah dikerjakan oleh Ibnu Umar, Ibunda Aisyah dan sahabat-sahabat yang lain. Wa qad rawa Abu Dawud bi sanadihi an Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nama an witrihi aw nasya falyusallihi idza asbah aw dzakar. Siapa yang tertidur dari witirnya atau terlupa dari mengerjakannya, maka hendaknya dikerjakan setelah masuk waktu subuh atau ketika dia teringat. Demikian yang bisa kita bahas sebelum adzan. Ya, kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan hadis terakhir pada malam hari ini. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala menyebutkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 rak'atan yutiru min dzalika bi khamsin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat pada suatu malam dengan 13 rakaat. Ini ada siapa? Riwayat Aisyah sendiri. Padahal yang masyhur di kalangan kita adalah riwayat Aisyah yang menyatakan maka ana yazidu fi Ramadan aw fi ghairi Ramadan ala ihda asyrata rakaatan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah pada riwayat yang lain, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan ala ihda asyrata rakaatan. Tidaklah Rasulullah menambah baik dalam bulan Ramadan atau di luar Ramadan dari 11 rakaat. Tetapi pada hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ibunda Aisyah sendiri menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 13 rakaat. Yang mana witirnya adalah 5 rakaat. Yutiru min dzalika bi khamsin la yazidu fi syai'in illa fi akhirih. Yang mana dalam salat 5 rakaat tersebut, salat witir tersebut tidak duduk melainkan di rakaat terakhir. Sehingga tadi disebutkan bahwasanya benarlah pendapat ulama bahwasanya salat malam itu tidak dibatasi. Sebagaimana sabda Nabi salatul lail masna-masna. Salat malam adalah 2 rakaat. Makna umum dari hadis ini, Aisyah radhiyallahu anha menyifati salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam hari bi annahu yusalli 13 raka'atan. Beliau salat dengan jumlah 13 rakaat dengan 5 rakaat witir. Adapun salat yang tidak witir berarti berapa? 8 rakaat dengan 2 salam, 2 salam. Fa yusalli samani al-awwal raka'ataini summa yusalli khamsan fi salamin wahidin. Lalu beliau salat 5 rakaat dengan 1 salam, yang mana tidak duduk untuk tasyahud atau tahiyat kecuali di rakaat terakhir. Kemudian Syekh Abdul Salam rahimahullah taala Al-Basam menyebutkan ikhtilaf ulama, ikhtilaf riwayat an Aisyah fi kaifiyati salat an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya riwayat dari Aisyah berbeda-beda dalam menyebutkan tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan ada yang 7 rakaat, kemudian 9 rakaat, kemudian ihda asyrata, yaitu 11 rakaat, dan ini yang paling masyhur. Wa salasa asyrata, 13 rakaat, ghairi dzalik, dan seterusnya. Wariya anha fi sahihain annahu ma kana yazidu ala ihda asyrata rakaatan.
Dan diriwayatkan pula dari beliau radhiyallahu an dalam riwayat sahih Bukhari dan Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menambah atas 11 rakaat baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Maka jalan terbaik dalam menggabungkan riwayat-riwayat tersebut adalah kata saya Al-Basam bi'adami ziyadah ala 11 raka'atain huwa al-aghlab min salatihi. Cara memahami riwayat Aisyah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah menambah dari 11 rakaat adalah ini yang paling banyak dilakukan, yang paling banyak dilakukan oleh beliau. Wa qad yazid wa qad yanqus hasban nasyat wa adamihi. Tetapi di waktu yang lain kadang-kadang beliau menambah lebih dari 11, terkadang kurang dari 11 rakaat sesuai dengan semangat beliau dalam beribadah. Aul yuqasdi ta'lim, atau dengan tujuan mengajari umatnya bahwasanya boleh sholat malam tidak terpatok dengan angka 11 tersebut, boleh lebih atau boleh kurang. Kemudian faedah dari hadis ini, hadis ketiga ini, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qad yaj'alu salatahu fil laili 13 raka'atan min duni raka'atil fajr. Kadang beliau salat 13 rakaat tidak termasuk 2 rakaat fajar atau qabliyah subuh. Maka jangan heran bahwasanya terdapat riwayat-riwayat yang sahih dari kalangan para sahabat bahwasanya ketika mereka salat malam ada yang berapa? 18 rakaat, ada yang 36 rakaat dan seterusnya. Ya karena memang mereka memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholatul lail masing-masing adalah bukan sebagai pembatasan bahwasanya sholatnya Rasulullah adalah atau sholat malam adalah hanya sebatas 11 rakaat saja. Yang kedua, wa annahu yuti'u fi ba'dil ahyan min salatihi bi 5 raka'atin. Kadang-kadang beliau melakukan witir dengan 5 rakaat yang mana tidak duduk tasyahud kecuali di rakaat kelima. Yang ketiga, annal murada bi kauni salatil laili masna fi ghairil witri fa innahu qad yusalli sab'an la yajlisu illa fi akhirih. Yang dimaksud dengan salat malam ya 2 rakaat adalah selain witir. Jadi apabila kita ingin salat malam 20 rakaat boleh. Tetapi witirnya jangan dihitung. Misalnya setelah 20 rakaat antum mau salat witir 11 rakaat boleh. Berarti berapa? 31 rakaat. Misalnya witirnya 13 rakaat, salat malamnya 20 ya boleh. Tergantung kesanggupan kita. Jadi jangan mencela yang banyak. Ya. Dari sisi jumlah tidak tercela. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam qad yusalli sab'an. Ya, di sini mungkin terjadi kekeliruan ya dari saya Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam. Salat 7 rakaat tidak duduk melainkan di akhir rakaat yaitu rakaat ke-7. Nah, ini yang beliau maksud mungkin 5 rakaat karena saya baca di Sahih Fiqh Sunnah ketika salat 7 rakaat adalah duduk di rakaat ke-6 untuk tasyahud awal. Lalu melanjutkan kembali masuk ke rakaat ke-7 tanpa salam. Wa qad yusalli tis'an yatashahhadu fit tsaminah minha bila salam. Beliau juga kadang-kadang salat 9 rakaat dengan tasyahud awal di rakaat ke-8 tanpa salam dan bangkit ke rakaat ke-9. Lalu beliau tasyahud akhir dan salam di rakaat ke-9. Faedah keempat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan afdalu sholati ba'dal maktubah qiyamul lail wa awqadu dzalikal witru wa raka'atul fajr. Sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah salat malam.
Dan yang paling ditekankan dari salat malam adalah salat witir. Kemudian 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian faedah kelima, wa qala ba'da an dzakara wujuhal witri al-warida fi sunnah. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala setelah menyebutkan berbagai sisi witir yang warid dari sunnah, beliau mengatakan wasawabu annal imama idza fa'ala syai'an mimma ja'at bihi sunnah wa awtara ala wajhin minal wujuhil madhkurah yattabi'uhul ma'mum. Yang benar ketika imam melakukan sesuatu dari apa yang disunahkan, ya, misalkan jumlah witirnya berbeda-beda. Ya, kadang-kadang kita kan saat ini jumlah witirnya hanya 3 sepanjang Ramadan. Lalu ada imam yang mengerjakan kadang 5 rakaat sekaligus baru salam. Maka hendaknya diikuti oleh makmum. Tidak boleh makmum yatafarraq an salatil jamaah, memisahkan diri dari salat jamaah. Maka ini pentingnya belajar. Apabila dia tidak mengetahui kecuali sholat witir hanya 3 rakaat atau 1 rakaat, maka ketika imamnya melakukan hal yang berbeda sebagai bentuk pengamalan sunnah, dia merasa istighrab, ya, merasa aneh, mengingkari perbuatan imam. Harus dimusyawarahkan dulu gitu. Biasanya kan demikian. Ini imam kok nggak ngasih tahu-tahu 3 rakaat lebih, bangkit lagi, diprotes nanti sama makmumnya. Maka ketika kita belajar Umdatul Ahkam ini, bila suatu saat imam lupa memberi woro-woro di awal takbir, maka jangan kaget. Ini tentunya mudah bagi jamaah makmum yang laki-laki. Adapun jamaah makmum bagi ibu-ibu ya, mungkin dengan mendengar isyarat takbirnya, apabila takbirnya panjang, berarti ini berdiri lagi. Ini pentingnya jamaah makmum perempuan itu bisa melihat saf laki-laki. Karena di sini di mana Pak? Kalau ibu-ibu sholat di belakang atau di atas? Oh, di atas. Ya, hendaknya bisa melihat sedikit ya Bu. Karena kalau tanpa melihat khawatir jadi miss gerakan. Dikiranya itu adalah tasyahud akhir, ternyata imamnya masih berdiri. Tapi insya Allah mudah, karena apabila berdiri ke rakaat 4 adalah terdengar baca Al-Fatihah kembali. Ya, insya Allah tidak masalah. Tapi jangan kaget ya, karena kita sudah bahas sekarang. Kemudian faedah ke-6, qala al-Muhamili rahimahullah taala, al-Imam al-Muhamili mengatakan salatuhu al-witru sitatu anwa. Salat witir Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 6 jenis. Ada 6 jenis. Yang pertama adalah rakaatan wahidatan, 1 rakaat. Ini yang paling sedikit, tapi ini bukan paling sempurna. Kadar minimalnya adalah disebutkan beberapa ulama adalah minimal 3 rakaat untuk kadar sempurnanya. Adapun kadar minimal adalah 1 rakaat. Kemudian yang kedua, salasu rakaatin mafsulah, 3 rakaat yang dipisah dengan 2 salam. Ya, untuk 3 rakaat ini ada 2 kaifiyah. 1 salam dengan 1 tasyahud, atau dengan 2 kali tasyahud dan 2 salam. Ini untuk 3 rakaat. Jenis ketiga atau kategori ketiga, khamsu rakaatin la yaq'udu illa fi akhirihinna wa yusallim. 5 rakaat dan tidak duduk tasyahud melainkan di rakaat terakhir lalu salam. Kemudian yang keempat, sab'u rakaat, 7 rakaat, yaqudu fi sadisa wa la yusallim summa yaqumu ila sabi'ah wa yutimmuha. 7 rakaat dan duduk di rakaat ke-6 untuk tasyahud tetapi tidak salam. Bangkit ke rakaat ke-7 lalu tasyahud kedua atau tasyahud akhir lalu salam. Ini yang tepat ya.
Karena yang dalam nas hadis sigonya adalah hanya menyebutkan 5 rakaat tidak salam, kecuali di akhirnya yang tadi disebutkan. Sehingga lebih dari 5 rakaat adalah dengan 2 tasyahud 1 salam. Entah itu 7, 9, 11, 13 atau seterusnya. Kemudian yang ke-5, tis'u raka'atin, 9 rakaat. Yatasyahadu fis saminati wala yutimmuha. Melakukan tasyahud awal di rakaat ke-8 dan tidak salam. Summa yaqumu ila tasi'ah, kemudian dia bangkit ke rakaat 9 dan dia menyempurnakannya dengan tasyahud akhir dan salam. Dan kategori terakhir adalah 11 rakaatan, yaitu 11 rakaat. Yusallimu fi kulli raka'ataini summa ya'ti bi wahidah. Salam di setiap 2 rakaat, ini ada catatan, summa ya'ti bi wahidah, lalu dia salat witir di akhirnya, itu apa? Menutup dengan 1 rakaat, 1 salam. Tetapi tadi disebutkan kalau dia sudah memisahkan 2 rakaat maka kategori adalah salat malam atau salat syafa'. Adapun witir harus ganjil. Ya Allah taala alam, itu perbedaan pandangan di kalangan ulama. Baik, untuk menjawab pertanyaan di awal majelis tadi, saya akan membacakan tulisan dari Syekh Abu Malik Kamal Said Salim hafizahullah taala dalam Sahih Fikih Sunnah. Apakah boleh sholat sunnah setelah witir? Dan apakah boleh mengulang witir? Beliau menyebutkan, siapapun yang sholat witir lalu tampak baginya ba'da dzalika an yusalli naflan falil ulama fihi qaulan. Di sini ada 2 pendapat di kalangan ulama. Yang pertama adalah boleh melakukan sholat sunnah setelah witir. Lakin la yu'idul witir, bukan dianggap witir kembali, tetapi sholat yang genap. Dan ini kebanyakan dari ulama, diantaranya Hanafi, Maliki, mazhab yang masyhur dari Hambali, kemudian Syafi'i juga. Letak kebolehannya adalah berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu tasliman yasma'na summa yusalli rak'ataini ba'da ma yusallim wa huwa qa'id. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salam sebagaimana salam yang kami dengar, kata Aisyah radhiyallahu anha, summa yusalli rak'ataini ba'da ma yusallim, lalu melakukan salat 2 rakaat kembali setelah beliau salam di rakaat terakhir salat witir. Tetapi salatnya dengan duduk. Salatnya dengan duduk. Dan ini boleh dalam salat sunnah. Dalam hadis Ummu Salamah, ya, hadis Aisyah tadi adalah riwayat Muslim dan tentunya sahih. Kemudian datang riwayat dari Ummu Salamah. Beliau menceritakan kana yarka'u rak'ataini ba'dal witri wa huwa jalis. Nabi SAW melakukan salat 2 rakaat setelah witir dalam keadaan duduk. Riwayat keempat ini hadisnya adalah lemah. Riwayat At-Tirmidzi tetapi memiliki syahid dari hadis lain. Kemudian hadis Jabir bin Abdillah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man khafa minkum alla yastayqidha min akhiril lail falyutir min awwalihi wal yarqud. Siapa yang diantara kalian yang khawatir tidak dapat bangun di akhir malam, hendaknya witir sebelum tidur. Maka di sini menunjukkan bahwasanya witir di awal malam boleh disambung lagi dengan sholat yang genap di akhir malam ketika kita memang mampu bangun. Maka jelas pendapat inilah yang
kuat bahwasanya orang yang sudah sholat witir boleh melakukan sholat lain tetapi sholat yang genap, bukan sholat witir. Adapun pendapat yang mengatakan tidak boleh sholat sunnah setelah witir ila an yang qudha witruhu aw witrahu. Tidak boleh melakukan sholat sunnah setelah witir kecuali dengan membatalkan witirnya, yaitu apa? Sholat ganjil kembali untuk menggenapkan, ya, untuk menggenapkan. Wa yusolli summa yutir, lalu sholat genap kembali, lalu witir kembali di akhir mana. Tapi ini pendapatnya menurut anak ganjil, ya, harus membatalkan witir yang awal lalu witir kembali. Tentunya ini ya termasuk mindogawini ibaratnya. Jadi yang benar wallahu alam, yang kuat adalah pendapat yang membolehkan sholat sunnah kembali setelah dilaksanakan sholat witir. Adapun jumlah rakaat witir tadi sudah disebutkan dalam Taisirul Alam, tidak saya ulang lagi. Kemudian pertanyaan kedua, apakah disyaratkan sholat genap terlebih dahulu sebelum witir? Maka jawabannya adalah tidak harus, ya, tidak disyaratkan sholat genap terlebih dahulu. Jadi sholat witir dengan misalkan kita mampu hanya satu rakaat, maka tidak disyaratkan dengan sholat genap terlebih dahulu. Tergantung kemampuan kita. Kemudian tentang kunut witir yang tadi ditanyakan, apakah boleh dilakukan atau tidak? Oh ya, di sini ada kaidah-kaidah dalam kunut witir. Boleh dicatat, saya terjemahkan karena ini kaidah penting. Yang pertama, yustahabbul kunut ahyanan fi ayyi waqtin minas sanah. Disunahkan kunut witir kapanpun dalam satu tahun. Ya, tidak harus di bulan Ramadan saja. Saya tidak perlu bacakan hadisnya untuk menyingkat waktu. Jadi boleh sebelum 15 awal setiap bulannya. Walaupun yang masyhur adalah 15 hari terakhir setelah Ayyamul Bid, terutama di bulan Ramadan. Yang kedua, al-qunutu fil witri qabla ruku'i wa ba'dal qiraati aula. Yang lebih utama adalah melakukan kunut sebelum ruku dan setelah membaca surat Al-Quran. Ini yang lebih utama. Walaupun masyhurnya di kalangan kita adalah setelah ruku. Tetapi yang lebih utama adalah dilakukan sebelum ruku. Sebagaimana dari Asim, beliau mengatakan sa'altu Anas bin Malik. Asim bertanya kepada Anas bin Malik tentang kunut. Kata beliau, qabla ruku', sebelum ruku'. Tetapi di sini ada perbedaan pendapat. Kata Anas, kadhib, ya, kata beliau. Innama qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da ruku' syahran. Tetapi ini yang benar ini adalah setelah ruku' adalah kunut nazilah. Adapun untuk kunut witir adalah dibebaskan, entah itu sebelum atau setelah ruku'. Kemudian yang ketiga, ma'yusan doa bihi fil kunut. Apa yang disunahkan doa di dalam kunut adalah sebagaimana sedang kita dengar, Allahumma hdini fiman hadait. Dan itu insyaallah sudah hafal semua. Apa yang disunahkan doa di dalam kunut adalah sebagaimana sudah kita hafal, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Apabila dia menjadi imam maka ganti dhamirnya Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait dan seterusnya. Kaidah keempat, laisa minas sunnah at-tatwilu fi du'ail kunut. Tidak termasuk dari sunnah memperpanjang doa kunut. Maksudnya apa? Menambah bacaan-bacaan tambahan. Ya. Sebagaimana yang sering kita lihat di video di YouTube, ya, salah seorang qori terkenal bisa kalau membaca kunut sampai mungkin setengah jam, ya, saking panjangnya.
Tapi ya dicukupkan dengan doa-doa yang mencakup ya. Jawab al-kalim. Yang kelima, apakah boleh melakukan doa kunut? Maka jawaban Syekh Kamal Said Salim mengatakan lam yunqal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ahadin min ashabihi at-taghani bid-du'a la fil kunuti wala fi ghairihi. Tidak ternukil satupun riwayat dari Nabi ataukah dari sahabat Nabi melakukan doa, Ya, semisal membaca Al-Qur'an ya. Allahumma hdini fiman hadait. Misalnya gitu. Wa'afini fiman afait. Ya. Sehingga apa? Makmum itu tersentuh, terenyuh sehingga memancing tangis ya, memancing tangisan. Kata beliau, la fil kunuti wala fi ghairi. Tidak disunahkan melakukan doa baik di dalam kunut maupun di selain kunut. Kata beliau, fa sya'an yakuna mastahsanahu aksarul a'immah fi hadil ayyam muhdasan. Saya khawatir apa yang sunahkan oleh beberapa imam pada hari-hari ini adalah perkara bid'ah dengan melakukan kunut. Dan ini sebagaimana yang saya terima dari ketika daurah di IHBS di mahatnya Ustaz Zail Abidin adalah beliau juga tidak menyetujui ketika kunut adalah dengan melakukannya, dengan melakukan suara, dengan memperindah bacaannya. Kemudian kaidah ke-6, yustahabbu raf'ul yadaini fil qunut. Disunahkan mengangkat tangan ketika kunut. Kemudian yang ke-7, la yusra'u mashul wajhi aw sadri bil yadaini ba'dal qunut. Tidak disyariatkan mengusap wajah atau dada dengan dua tangan setelah turun dari kunut. Tidak disunahkan mengusap wajah sehabis kunut atau mengusap dada, karena tidak ada dalil yang menunjukkannya. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Adapun tasbih atau doa setelah witir insyaallah bisa dibahas di lain waktu karena ini bukan pembahasan kita malam ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, tafadhal. Oke. Ribon Pak, diulang. Dari yang 10 atau yang 11? Oke. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan sholat ringan? Ya. Sholat yang ringan tersebut maksudnya adalah sholat dengan bacaan yang pendek, bacaan setelah Al-Fatihah, bukan yang dipahami oleh sebagian saudara kita sholat pembuka itu dengan tanpa membaca surat apapun setelah Al-Fatihah. Dan ini saya dapati sendiri ya, jadi makmum. Jadi ada imam membuka sholat tarawihnya dengan 2 rakaat tanpa bacaan setelah Al-Fatihah, setelah amin langsung Allahu Akbar. Bukan demikian, tapi bacaan yang ringan. Misalkan Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kemudian apakah termasuk dari yang 10 atau 11 tadi? Maka Allah Ta'ala alam bukan termasuk. Bukan termasuk dari yang disebutkan oleh hadis Aisyah, yaitu 11 rakaat. Jadi apabila kita mau menambah dengan doa dengan sholat pembuka, maka yang ringan itu bukan termasuk. Allah Ta'ala alam bisawab. Oke, ada lagi pertanyaan terkait dengan pembahasan kita atau boleh di luar pembahasan? Barangkali ada undang-undang yang mau dibicarakan. Gimana Pak?
Boleh apa tidak? Gimana? Ya Allah alam, mungkin kita khusnudzon kalau dia sudah melakukan witir sebelumnya atau mungkin ingin witir kembali di akhir malam. Insya Allah tidak mengapa apabila ada sebagian ikhwan yang bermakmum apabila imam sudah sholat ganjil lalu ada makmum yang bangkit kembali untuk melengkapi sholat tersebut menjadi sholat genap. Ya, kita misalkan di awal malam mungkin dia ingin melakukan witir di akhir malam. Jadi insya Allah tidak masalah, tidak perlu kita angkat masalahnya. Atau mungkin imam melakukan di akhir malam, lalu ada makmum ketika imamnya adalah sholat witir, makmum tersebut kembali berdiri untuk menggenapkan jumlah rakaatnya, itu juga kita berbaik sangka bahwasanya dia sudah witir di awal malam. Jadi insya Allah tidak masalah. Wallahu ta'ala. Mas Agus, kayaknya tadi angkat tangan. Oke. Nah, di sini apakah makmum mengaminkan setiap kalimat yang diucapkan imam? Insya Allah tidak masalah. Makmum mengucapkan amin pada lafal-lafal yang di dalamnya ada doa. Kecuali tidak ada lafal yang di dalam lafal tersebut ada doa, misalkan pujian bagi Allah Subhanahu wa taala atau penyucian Allah Subhanahu wa taala dari aib, sebagaimana yang saya dengar dari ceramah saya, kalau tidak salah Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah taala, bahwasanya di lafal-lafal terakhir itu tidak diaminkan. Karena di situ bukan lafal doa. Lafal lengkapnya bagaimana ya? Saya bacakan. Barangkali ada di sini lafal lengkapnya. Oh, tidak ada ya. Ini kan di Sahih Fiqh Sunnah. Jadi misalnya apa? Lafal terakhir apa itu yang amin? Itu di orang-orang itu yang biasa sholat subuh kunut itu kan ada lafal-lafal yang tidak dibaca keras. Nah, fa innaka taqdi wa la yuqda. Di situ bukan doa, maka tidak diaminkan walaupun dibaca keras. Fa innahu la ya'izzu man adait wa la yadhillu man walait. Di situ tidak diaminkan. Kata Syekh Utsman Al-Khamis. Jadi tiga lafal tersebut tidak diaminkan. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Karena engkau adalah yang Maha memutuskan dan tidak ada sesuatu pun yang memaksamu untuk memutuskan. Maka kita tidak mengaminkan. Wa la ya'izzu man adait. Tidak ada yang mulia apabila engkau rendahkan. Dan walayadillu man walait, tidak ada yang tersesat ketika engkau bela. Di sini tidak diaminkan karena di sini sebagai bentuk pujian kepada Allah dan penyucian dari aib untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak kita aminkan. Maka hendaknya apa? Kita perhatikan lafal-lafalnya. Apabila berisi lafal doa permintaan maka kita amin. Apa? Berarti kita pentingnya belajar bahasa Arab. Ya, kalau nggak ngerti ya amin-amin terus. Bahkan kita innal hamdalillah amin. Padahal di sini tidak ada lafal doanya. Lafalnya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan bahasa Arab adalah bahasa yang menjadi keistimewaan umat Islam. Ya, ini sedikit menyinggung ya tentang pentingnya belajar bahasa Arab. Saya mendengar di kajian Ustaz Geis adalah ada kajian rutin Durusul Lugha. Maka hendaknya ikhwan-ikhwan di sini yang dekat memakmurkan kajian bahasa Arab tersebut untuk terus mengupgrade kemampuan kita dalam berbahasa Arab. Yang mana masya Allah saat ini kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengakses bahasa Arab tersebut. Ya, ada kamus online, ada kamus yang di aplikasi tanpa terkait dengan internet. Ya. Semuanya serba gampang. Tergantung kemauan kita untuk belajar atau tidak. Ada pertanyaan lagi? Oh, masya Allah. Siten, dengar dulu. Ayo, silakan. Ketiduran. Apabila ketidurannya tidak sampai pulas, ya, dalam keadaan berdiri atau duduk, Mas? Berdiri. Oh, masya Allah.
Jadi ulama-ulama yang mengatakan tidur yang tidak sampai membatalkan wudhu adalah ketika duduk. Dan ketika duduk pun apabila duduknya ketika tidurnya itu tidak sampai lelap, maksudnya apa? Dia mendengar suara iqamat misalkan, dia tidak perlu digoyang-goyangkan pundaknya, maka tidak membatalkan wudhu. Tetapi apabila sampai pula, sampai mimpi, ya batal. Apalagi dalam keadaan berdiri atau sujud, ya biasanya yang lebih lebih lelap lagi ketika sujud karena posisinya nyaman sekali. Sehingga iya. Catatannya apa? Lelap atau tidak lelap? Kalau masih sayup-sayup mendengarkan bacaan imam, ya, takbirnya, tasmiknya, ya insya Allah tidak masalah dilanjutkan. Tetapi apabila sampai kuat banget tidurnya, sampai lelap, sampai mimpi biasanya, ya udah istirahat dulu, jangan dipaksakan. Wallahu taala. Monggo Pak. Tiga rakaat atau putus di tengah jalan. Dilanjutkan saja insya Allah. Langsung berdoa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama tadi sudah terjawab, bila sedang sholat witir sudah niat 3 rakaat di awal lalu terdengar adzan, ya insya Allah tidak mengapa disempurnakan 3 rakaat. Karena tadi pendapat yang rojih, walaupun itu termasuk qadha sholat witir tidak masalah, asal diperkirakan kita tidak sampai masbuk di sholat subuhnya. Kemudian yang kedua tadi sujud terakhir apakah harus dengan salawat dan tahmid kepada Allah? Bila kita sujudnya sebagai makmum, ya tidak memungkinkan, ya kita baca langsung to the point isi doanya. Tetapi apabila sholat sunnah sendirian, ya, tidak mengapa kita lengkapi dengan sholawat dan tahmid, ya. Terutama misalkan tasyahud akhir itu kan waktunya lebih panjang. Ada sebuah riwayat yang dibacakan oleh Ustadzuna Alimah di Hafizullah Ta'ala. Kata beliau membawakan riwayat bahwasanya Rasulullah SAW mengomentari orang yang berdoa di dalam sholat, lalu dikatakan dia terburu-buru dalam sholatnya. Tapi saya belum cek langsung hadis tersebut. Lalu ada yang menanyakan, bagaimana dia terburu-buru dalam doanya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, dia tidak melengkapi dengan selawat dan tahmid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal di sini adalah di dalam sholat, jadi tidak masalah, bahkan dianjurkan bila memungkinkan adalah ketika kita doa di dalam sholat, imma di saat sujud ataukah ba'da tasyahud, untuk melengkapi dengan salawat dan salam yang mana diharapkan lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala. Bapak tadi kayaknya mau tanya. Nggih. Apakah batal sholatnya? Ribut Pak? Misalnya sampai mimpi, ya biasanya sampai mimpi gitu. Berarti batal, ya, batal sholatnya. Ketika dia sholat lalu sampai ketiduran sampai tidak membaca tasyahud, ya berarti batal. Karena dia terjeda dengan apa? Terjeda dengan tidurnya. Berbeda kalau kita zikir sebelum tidur, misalkan lagi subhanallah subhanallah, tadi kayaknya belum selesai, diulang lagi, nggak masalah. Tapi kalau sholat, ya berarti kalau terpotong dengan apa? Tidur, ya diulang lagi. Karena apa? Disela dengan tidur. Wallahu ta'ala. Karena memang ketika sholat malam itu dianjurkan ketika dalam kondisi badan sangat siap untuk melakukan
sholat. Tidak dipaksakan ketika sangat ngantuk untuk tidur. Sehingga memang disunahkan ketika kita hendak sholat malam adalah mengawalkan tidur malam agar kondisi badan kita tidak kelelahan. Jangan ingin bangun setengah 2 atau jam 2 pagi, kita tidurnya jam 11. Maka itu biasanya secara fisik kita tidak mampu untuk bangun secepat itu. Wallahu ta'ala alam. Itu yang bisa saya bahas malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.